Oke, next guys, sore yo rapi mening guys. Jadi ini kemarin waktu selesai bikin video itu harusnya aku udah selesai yo, harusnya tapi karena ada suatu hal yo yang bikin pekerjaan ini tertunda lagi. Gigi timing yang buat supply pump itu aku nyuci toh, nemu ini nih, kok warnanya hitam-hitam gini, kenapa tak cuci bersih ternyata pecah. Nah coba tak pasang ya toh, pikirku lah pecah segini ya, coba tak pasang dulu, tak koncengin set gitu ya, tak putar kok ogel-ogel gitu ya, tak kencengin lagi maka ketek gitu. Sini tambah lebar. Anjay, tapi untung murah yo. Untung murah ya, ini mungkin karena beberapa kali bongkar pasang ya wajar yo. Karena nyopotnya juga nggak mungkin bisa mulus, pasti tetap dipukul gitu loh. Terus beberapa orang yang udah nyoba bongkar pasang kan ya nggak apa-apa, untung murah. Ini kita udah dapat, barusan nyampe. Ini kardusnya, selang radiatornya hamil. Gede, takut pecah aku. Ini ada original yo, nggak mahal juga ya, nggak ada ini nih untung, tapi penjualnya baik guys. Ini dikasih dua nih, padahal orderannya satu. Tak cek lagi di all shopnya yo, di all shopku satu. Kemarin kita ngitungnya juga sama, order ini yo, ini satu, ini ke 300, ini 200 berapa, ini 200 berapa gitu yo. Dicek angka orderannya bener yo harganya, tapi ini datangnya dikirim dua. Baiklah omnya, karena kita nyari yang kayak gini original beneran itu sulit. Terus kalau ada juga mahal. Terus ini pas nggak punya duit yo, ini sobek di sininya. Jadi ini kan ada serep, besok kalau rusak lagi omnya bisa masang sendiri, tempatnya juga gampang yo. Ini tak cicil lagi, kita pasang yo. Ini BB nya gelopak yang mungkin meletus dulu ya. Ini meletus, buang aja, masukin yo. Ini wadah BB dari baterai. Terus BB yang lain tak taruh sini semua, BB yang lain. Omnya udah lihat sih yo, udah lihat BB-nya. Ini udah dicuci semua, tinggal tak pasang terus hidupin gar gitu. Malah itu tadi ada something ini, gigi ini jangan suwek tenan yo. Oke, ini tak cicil dulu, mulai besok pagi yo. Nanti tak lanjutin buat video siangan lah apa gimana, nanti kita cek hidupin bareng-bareng yo. Kalau kelupaan yo nggak apa-apa toh. Yang penting udah bisa nyala gitu yo. Oke, ntar no. Oke, next guys, sambil dicicil yo, dikit-dikit. Ini udah mulai kepasang timing belnya, markingnya itu kelihatan. Nanti fotonya tak taruh di sini yo. Tuh, tak tik F. Itu lurus, di sana ada. Ini di sini ada di supply pump. Nah, yang bikin repot itu di sini. Ya, karena di pulinya itu nggak ada sepinya. Di pulinya nggak ada sepinya kayak Cherry Tiggo, dan ini hampir mirip juga sih, karena topnya juga itu pistonnya di tengah rata, bukannya di TMA. Yo, pistonnya di tengah rata, topnya di sini begini. Ya, patokannya apa? Kalau kita mau coba ngetopin yo, kalau pas bongkar di kasih tanda sendiri. Ini bautnya jangan dikendorin, yo, nggak usah dikendorin baut pulinya. Yang ini biarin aja. Terus kalau kurang yakin kayak ini nih kasusnya, aku kan kurang yakin, jadi ini tak tandain 3 das di sini yo. Ini dapat ini, di sini dapat ini tuh yo, lurus. Patokannya yang bener itu di sini harusnya ada. Aduh, endi guys, kelihatan nggak? Piye sore guys, bisa nggak ngintip? Mana guys? Waduh, nggak kelihatan tuh yo. Tuh
Nah, gini aja gampangnya. Yo, di noken as itu ada bulat gini, bulat, tengahnya robek, set, gini. Itu ngadepnya ke atas gini, ya, ke atas lubangnya, bukan nyamping, ya, ke atas. Terus di sebelah sininya ada angka dan huruf, di sebelah sininya barcode, gini. Nah, barcode-nya di belakang, angka dan hurufnya di depan. Kamu mau nonton video sampai luar negeri pun kayak gitu, asal kamu tahu cari judulnya, yo, kalau di luar negeri, karena judulnya bukan top timing, yo. Judulnya pasti timing mark, yo, tanda timing, yo, timing mark gitu, MARK gitu, yo, timing mark. Jadi kamu mau lihat video orang Arab, orang Amerika, orang mana, judulnya itu, yo, kalau di luar negeri. Makanya videoku rata-rata kalau titik top tak kasih judul timing mark gitu, yo, gitu. Itu di belakang patokannya ngadepnya ke atas gini, lubang, ya, kayak gini nih, kurang lebih begitu. Oke, kalau ini kan pompanya di situ, nancep di situ, yo, maklek gitu. Oke, ini tadi kan ceritanya aku kurang yakin sama kerjaan orang yang dulu, jadi aku ngintip dari situ aman. Sana tak tandain 3 supaya kalau geser itu nggak jauh-jauh. Terus tadi tak kendorin, tak pasin di situ. Harusnya kalau menurutku yang nggak ada topnya itu harusnya malah supply pump. Karena apa? Supply pump itu bukan bos pump. Kalau bos pump itu kan timingnya ya di situ, yo, titik semprotnya. Sedangkan ini kan kalau supply pump dia cuman pompa. Yang penting dia muter, presurnya dapat, selesai gitu loh. Nggak perlu ada topnya, yo. Tapi ada topnya bagus, syukur-syukur semuanya ada, gitu. Biar enak untuk mastiinnya. Ini udah dipasang gini, puter sekali, 2 kali, titiknya ketemu, balik lagi di tempatnya masing-masing, gitu. Ya, oke, ini aku tak tinggal tak cek, tak rapi-rapiin. Insya Allah sore ini nyala, yo. Ini jam berapa? Mudah-mudahan lah, yo. Bantu doa guys, enten. Oke, next guys, setelah dikerjain sama unit ini beberapa kali, yo. Oke, ini kita mau coba nyalain. Air radiator udah disiapin, weh, kurang ki ditambahin nih. Yo, kita mau coba nyalain. Jerigen karo semprot tak bersihane gini nih. Oke, kita bersih-bersihin dulu. Habis itu kita coba nyalain. Karena tak semprotannya dulu, guys. Oke, ditutup kerannya. Kita coba nyalain dulu ya, guys. Nih udah bersih toh, blowing toh. Udah semprot-semprotin. Tadi udah sempet hampir nyala, gar gitu. Karena map sensornya udah kebaca, biar nggak kelamaan durasinya, yo. Karena tadi mau tak lanjutin gitu videonya, mau tak potong-potong takut kelamaan. Karena tadi pas kita mau coba starting malah selang airnya bocor di bawah intake manifold bengkok gini tuh, solide ya. Tapi untung tangan kiri Om Ferry. Oke, ini kita coba nyalain ya. Pastiin tekanan full pump dari tangki menuju supply pump cukup. Oke, kita coba apakah masih ada DTC. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala yo. Alhamdulillah ada DTC. Matiin, coba nyalain lagi. Oke, nyala. Enak guys, halus yo, nggak perlu dipancing bensin lagi. Aduh, nanti ngunci nih ya. Nah, tenang mesinnya, suaranya halus. Sambil nunggu ada yang bocor-bocor air atau apa, kita coba cek DTC nya dulu. Kemarin kan banyak, ada alternator, ada banyak lah ya, ada blow plug. Aduh, ini sobat TDLC melotrok ya guys.
Oke, kita lanjutin videonya hari ini. Mudah-mudahan ini clear sekarang ya. Kita nonos ya, tak siapin. Oke, kita udah dapat masuk ya. Ini 2008 model Captiva. Kita lihat 5 speed automatic. Masuk automatic set biar gak kelamaan. Oke, ditunggu. Chevrolet 5 speed all wheel drive yo, with all wheel drive with you. Ini nggak pakai automatic heating sih, nggak pakai. Masuk loh, itu masuk sih guys, lama guys. Scannernya barusan update ya guys. Jadi gini, kita cek engine-nya aja dulu. Nah, kita read fault code display. Apa yang terjadi kita lihat sama-sama. Oke. Mass airflow circuit, intake air temperature sensor, crankshaft position sensor. Waduh, yo, tapi nggak ada yang keren ya. IAT nggak ada yang keren. Pressure regulator selain 1 itu SCV. Coba kita hapus. Oke, kita hapus dulu. Clear, DTC nya hilang. Coba kita matiin, kita nyalain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung mati. Berarti nggak ada DTC permanen ya, karena tadi kita sempat matiin nyala kunci kontak karena mau coba starting, karena udah nggak sabar ya guys, sudah lama yo. Kita udah pasang baterai. Aku bleeding dulu tadi yo, cek tekanan full pump dari tangki ke supply pump. Lagian kemarin filter BBM nya juga kan tak ganti, jadi biar langsung tahu tekanannya dari full pump itu dapat apa enggak gitu. Sebenarnya kalau memang yakin tekanan dari full pump itu dapat, dikunci kontak on 2 atau 3 kali, itu ya udah pasti bleeding sendiri gitu loh ya. Karena tekanan dari full pump kenceng, masuk ke supply pump tinggal nendang atau bikin pressure lebih tinggi lagi, sisanya balik lagi ke tangki ya. Kalau tekanan dari full pumpnya kurang ya otomatis tuh ya. Oke, clear ya, nggak ada DTC lagi. Matiin, nyalain lagi, mati. Oke, kita coba baca lagi. Coba baca lagi apakah ada yang samar-samar atau gimana. Nggak ada, clear beneran ya. Karena sirkuit tadi soketnya belum kepasang-pasang, tapi udah sempet mati nyalain kontak beberapa kali. Oke, kita clear dulu biar bersih beneran. Kita clear semua. Siapa tahu ada DTC yang lain ya. Oke, udah komplit. Kita coba baca data streamnya. Engine ada 41, coba dilihat, pilih semua. Nah, nanti kita lihat parking brake netral bener ya, bener. Akselerator pedal itu ada di 0% bener. Sensor 2, air conditioner AC off, coba di onin. Coba di on. Oh, nggak mau on, tapi kata owner si freonnya nggak ada ya. Freonnya nggak ada. Apakah ada tombol lagi? Ada tuh. Kompresornya nggak mau nyala, AC nya cuma angin doang. Oke, nggak apa-apa. Barometric pressure-nya 99, harusnya ya segini ya, 99 sampai 114-an ya. Baterai aman, bus pressure gitu. Ground temperatur masih 70. Oil level switch oke. Engine oil pressure oke. Engine speed 850. Oke. Tuh, panelnya berisik-berisik ya, karena masih banyak kotor-kotoran. Fuel pressure regulator 1
Regulator 2. Nah, ini tekanan di common rail nggak kayak kemarin. Aduh, kok ngeblur guys. Namun nih orang gambare. Ya, full pressure-nya segini, kurang lebih sama pressure command-nya. Ya, coba digas. Gila memang ya. Anjay. Oke, mudah-mudahan ini clear sekarang, nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini baru boost pressure-nya. Oke, nanti tinggal proses learning dan sebagainya ya. Asap hitam udah nggak ada lagi. Yo, nggak kayak kemarin. Ini hitamnya kecoklatan, nggak hitam pekat kayak kemarin. Ya, kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan toh sepe? Ya ada. Oh ya. Oh, hitamnya kecoklatan. Biar syuting nih, nalpot yo. Syuting nih nalpot. Ini apa? Ya, gitu, garik nyekel. Oke, nalpot iki yo. Ya, ini. Yus kuwi garik nyekel terus rono orang nalpot. Rasa bisa menceti. Oke, kita nalpote. Bener, wes ora mencet ta? Ora. Ya. Nih. Asapnya apa orang? Ireng. Ireng apa coklat? Ireng coklat. Ireng apa coklat? Coklat ya guys, aromanya udah beda, nggak kayak kemarin. Oke, aku tak tinggal proses learning ya, karena udah 0 DTC. 0 DTC, kita coba apakah ada menu ya, special function, engine speed throttle. Oke, kita lihat. Oke, idle speed control, throttle blade control. Kita coba idle speed control. Engine transmisi parkir, oke. Dress ADD. Oh, ini no monitoring data. Nggak bisa guys, not mat ya, nggak bisa, nggak ada menu throttle learningnya. Oke, kita coba fuel system, fuel trim reset itu di situ ya. Fuel trim itu bahan bakar. Oke, nggak bisa, nggak ada menunya, berarti nggak ada learningan. Tuh normal, enak menomong normal ya. Oke, ya. Jadi ini kita prosesnya tinggal, aduh panjangnya. Prosesnya berarti tinggal running gini aja dulu, cek kebocoran oli ataupun bahan bakar ataupun apa ya. Tapi kalau bahan bakar harusnya kalau ada bocor atau fuel leak itu udah nggak bisa lagi ya. Oke, kita tinggal finishing yo. Finishing tipis-tipis sambil blading lagi. Apa? Aduh. Sambil bersihin air radiator. Yo. Tuh. Berasap-asap. Air radiatornya kondisinya kayak gimana kita belum tahu. Tuh. Yo. Nih, jadi DTC yang tempo dulu itu ada, itu temporari atau enggak permanen. Jadi kalau sekarang clear ya, karena glow plug 4-4-nya udah kita ganti. Terus yang alternator itu cuman
soketnya kurang kenceng ya. Ya cuman gitu-gitulah. Mudah-mudahan ini clear begini. Yo, coba matiin sekali lagi. Coba matiin sekali lagi, terus kita starting lagi. Enak enggak? Wah, engine mountingnya ngeri guys. Yo, ngangkut tua sih. Tuh. Engine mounting yang di bawah baterai itu kalau nggak salah. Yus ini guys, yo selesai video kali ini. Tinggal test drive, video-video test drive udah pernah tak buatin yo. Yus ini aja. Sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol. Oke. Pak, aku muridmu. Pak, aku muridmu, Pak. Sekolah ngendi? SMK. SMK ngendi? Ngendi? Probolinggo. Nah, gurune? Kalian. Oke.